Mungkin sebagian masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah IMB atau izin mendirikan bangunan. Selama bertahun-tahun, IMB telah menjadi suatu persyaratan utama bagi seseorang maupun instansi ketika ingin membangun rumah tinggal, ruko, kantor, maupun bangunan gedung lainnya. Namun tahukah Anda bahwa IMB sudah tidak diberlakukan lagi? Apa artinya itu bagi masyarakat Indonesia? Apakah sekarang masyarakat bebas membangun suatu bangunan tanpa izin? Jawabannya tentu tidak. Sejak adanya perubahan regulasi di bidang tata bangunan gedung, IMB tidak lagi diberlakukan, melainkan diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau lebih dikenal dengan PBG. Perubahan ini bukan hanya sekedar pergantian nama, melainkan sebuah perubahan mendasar yang mengatur pembangunan di Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu PBG, mengapa pemerintah mengganti IMB menjadi PBG, kemudian bagaimana proses pengurusannya, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan, serta manfaat dan tantangan dalam penerapannya. Semua yang dijelaskan akan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, namun tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selama bertahun-tahun, sistem IMB dinilai memiliki beberapa kekurangan. Proses pengurusannya yang berbeda di setiap daerah, membutuhkan waktu yang cukup lama, juga proses pengurusannya menitik beratkan pada persyaratan administratif dibandingkan dengan kualitas teknis pembangunan gedung itu sendiri. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah kemudian melakukan reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengaturan Undang-Undang Bangunan Gedung. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur lebih rinci perihal penyelenggaraan bangunan gedung. Melalui perubahan regulasi tersebut, kini pendekatan perizinan berubah secara signifikan. Jika sebelumnya pemerintah hanya memberikan izin untuk membangun, kini pemerintah memastikan bahwa bangunan yang dibangun telah sesuai dengan perencanaan standar teknis yang kemudian dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan akses, dan kesesuaian ruang. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PBG merupakan persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk melakukan kegiatan pembangunan baru, mengubah bangunan, memperluas, mengurangi bagian bangunan, maupun melakukan perawatan tertentu yang memengaruhi kondisi bangunan gedung. Dengan demikian, apabila Anda berencana membangun rumah tinggal, melakukan renovasi yang mengubah struktur bangunan, menambah lantai, mengubah fungsi bangunan dari rumah menjadi tempat usaha, ataupun melakukan pengembangan bangunan lainnya, maka Anda tetap diwajibkan memiliki PBG sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Perbedaan paling mendasar antara IMB dan PBG terletak pada fokus penilaiannya. Pada sistem IMB, proses pemeriksaan lebih banyak berorientasi pada kelengkapan administratif. Sementara itu, pada sistem PBG yang menjadi perhatian utama adalah apakah rancangan bangunan telah memenuhi seluruh standar teknis yang dipersyaratkan. Artinya, pemerintah tidak hanya melihat apakah berkas administrasi telah lengkap, tetapi juga memastikan bahwa desain bangunan memiliki struktur yang aman, sistem utilitas yang baik, memenuhi ketentuan keselamatan kebakaran, menyediakan akses bagi penyandang disabilitas, memperhatikan kesehatan lingkungan, serta sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Oleh karena itu, keterlibatan tenaga profesional menjadi jauh lebih penting dibandingkan sebelumnya. Saat ini, proses pengajuan PBG dilakukan secara elektronik atau melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang sering disebut SIMBG. Membangun rumah, ruko, maupun bangunan usaha kini semakin mudah. Seluruh proses pengajuan persetujuan bangunan gedung atau PBG dapat dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Pada video ini, kami akan memandu Anda langkah demi langkah, mulai dari pembuatan akun hingga penerbitan persetujuan bangunan gedung. Sebelum memulai, pastikan seluruh dokumen persyaratan telah dipersiapkan dalam bentuk digital agar proses pengajuan berjalan lancar. Tahap pertama, membuat akun pemohon. Langkah pertama adalah membuka portal SIMBG melalui alamat simbg.pu.co.id. Apabila belum memiliki akun, pilih menu daftar sebagai pemohon. Lengkapi seluruh data yang diminta, seperti alamat email aktif, nomor telepon, dan data lainnya sesuai identitas Anda. Pastikan semua informasi yang dimasukkan sudah benar agar tidak terjadi kendala pada proses selanjutnya. Setelah pendaftaran berhasil, sistem akan mengirimkan email aktivasi. Buka email tersebut, klik tautan verifikasi untuk mengaktifkan akun Anda. Apabila akun telah aktif, masuk kembali ke SIMBG menggunakan email dan kata sandi yang telah didaftarkan. Tahap kedua, membuat permohonan baru. Setelah berhasil masuk ke dashboard, lengkapi terlebih dahulu data profil pemohon apabila masih terdapat informasi yang belum terisi. Selanjutnya, pilih menu tambah permohonan untuk mulai mengajukan PBG. Sistem akan menanyakan apakah Anda telah memiliki data identitas pemanfaatan ruang. Apabila sudah tersedia, pilih ya untuk melanjutkan proses. Kemudian, masukkan informasi seperti nomor dokumen, garis sepadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisien dasar hijau. Pastikan data tersebut diisi sesuai dokumen resmi yang dimiliki. Tahap ketiga adalah mengisi data bangunan. Berikutnya, lengkapi informasi mengenai lokasi bangunan, jumlah dokumen kepemilikan tanah, serta status kepemilikan bangunan. Apabila bangunan dimiliki oleh perorangan, pilihlah kategori perorangan. Sedangkan apabila bangunan dimiliki oleh badan usaha atau badan hukum, proses pengajuan akan dilakukan melalui sistem OSS. Selanjutnya, tentukan kondisi bangunan saat ini, penggunaan desain prototipe apabila tersedia, serta jenis permanensi bangunan. Kemudian, pilih fungsi bangunan, subfungsi bangunan, dan informasi lain seperti keberadaan basement apabila diperlukan. Lengkapi pula data umum bangunan, titik koordinat lokasi, serta peta lokasi bangunan sesuai kondisi sebenarnya. Apabila seluruh data telah lengkap, lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap keempat adalah mengisi dokumen tanah. Masukkan informasi mengenai dokumen kepemilikan tanah yang digunakan. Pilih jenis dokumen, misalnya sertifikat hak milik. Kemudian isi nomor dokumen, tanggal penerbitan, luas tanah, serta jenis hak atas tanah sesuai dokumen yang dimiliki. Unggah salinan dokumen kepemilikan tanah sebagai bahan verifikasi. Apabila nama pemohon berbeda dengan nama yang tercantum pada sertifikat tanah, lampirkan pula surat perjanjian pemanfaatan tanah atau dokumen pendukung lainnya. Setelah seluruh data sesuai, lanjutkan ke tahap pengunggahan dokumen teknis. Tahap kelima, mengunggah dokumen teknis. Siapkan seluruh dokumen dalam format PDF. Unggah dokumen administrasi yang terdiri dari: pertama, KTP pemohon atau identitas. Kedua, KRK atau KKPR. Ketiga, dokumen persetujuan lingkungan apabila dipersyaratkan. Keempat, data penyedia jasa perencana. Selanjutnya, unggah dokumen teknis yang meliputi: pertama, gambar arsitektur beserta spesifikasi teknis. Kedua, dokumen struktur bangunan.
Ketiga, dokumen mechanical, electrical, dan plumbing atau MEP. Keempat, dokumen tambahan lainnya apabila dipersyaratkan. Pastikan seluruh file telah sesuai dengan ketentuan agar proses pemeriksaan berjalan lebih cepat. Tahap keenam adalah mengirim permohonan. Sebelum mengirimkan permohonan, lakukan pemeriksaan kembali terhadap seluruh data yang telah diisi. Apabila masih terdapat kesalahan, gunakan menu perbaikan data. Jika pengisian belum selesai, Anda dapat memilih simpan sebagai draft agar dapat dilanjutkan di lain waktu. Apabila seluruh data telah lengkap dan benar, klik kirim permohonan. Sistem akan menampilkan konfirmasi pengajuan. Pilih simpan untuk mengirimkan permohonan secara resmi. Status permohonan Anda akan berubah menjadi verifikasi kelengkapan dokumen. Setelah seluruh dokumen diunggah, berkas akan memasuki tahap evaluasi oleh tim profesi ahli atau TPA. Tim ini terdiri dari tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang bangunan gedung. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap desain bangunan. Tim akan menilai apakah seluruh perencanaan telah memenuhi ketentuan teknis, standar keselamatan struktur, sistem utilitas, persyaratan aksesibilitas, perlindungan terhadap bahaya kebakaran, hingga kesesuaian terhadap fungsi bangunan. Apabila masih ditemukan kekurangan, pemohon akan diminta melakukan perbaikan terhadap dokumen yang diajukan sebelum proses dapat dilanjutkan. Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemerintah daerah akan menerbitkan persetujuan teknis sekaligus menetapkan besaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah. Setelah kewajiban telah diselesaikan, dokumen persetujuan bangunan gedung resmi diterbitkan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar gambar dan spesifikasi teknis yang telah disetujui. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa mengikuti informasi pelayanan PPG melalui media informasi resmi pemerintah daerah agar selalu memperoleh informasi terbaru.